Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya di kolom komentar, kira-kira lebih unggul yang mana? Antara Samsung A14 5G yang dijual dengan harga 3 juta dan Narzo 50 5G yang dijual dengan harga 3,3 juta. Tapi kamu gak usah khawatir karena di video kali ini kita akan cari tahu jawabannya. Apakah mending Samsung A14 5G atau Narzo 50 5G? Secara dari segi harga cuma beda 300 ribuan. Dari segi desain, kedua HP ini sama-sama menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing doff. Dan untuk letak sensor sidik jari di sini juga sama, ada di bagian samping jari satu dengan tombol power. Tapi kalau kamu cari yang lebih mewah, saya rasa tampilan dari Narzo 50 5G terlihat lebih mewah. Mulai dari warna, setup kamera sampai bentuk bodinya yang jauh lebih tipis dibanding Samsung. Jadi terasa kompak saat digenggam. Tapi yang harus kamu ingat, untuk slot SIM tray-nya Samsung sudah menggunakan triple slot. Sedangkan Narzo 50 5G masih menggunakan slot hybrid, jadi harus ada yang mengalah. Mau pakai dua SIM sekaligus atau SIM 1 dan micro SD. Geser ke bagian layar, kedua HP ini sama-sama masih menggunakan konsep water drop screen. Tapi kalau diperhatikan lagi, bezel layar dari Samsung jauh lebih tebal dibanding Narzo, bahkan hampir di semua sisi. Dan untuk ukuran layarnya, kedua HP ini memiliki ukuran layar yang sama, yaitu sebesar 6,6 inch dengan resolusi Full HD+, 1080x2408 pixel, refresh rate bisa sampai 90 Hz. Di sini yang bikin beda hanya jenis panelnya saja, di mana Samsung A14 menggunakan panel layar PLS LCD, sedangkan Narzo 50 5G menggunakan panel layar IPS LCD yang sudah didukung dengan P3 display. Jadi kalau untuk saturasi warnanya, jujur di kedua HP ini sudah sama-sama bagus dengan karakternya masing-masing. Terlihat jelas tajam dan kaya akan warna. Samsung unggul karena panel layar yang lebih bagus, PLS LCD, satu tingkat di atas IPS LCD. Tapi Narzo 50 5G didukung dengan P3 display, sehingga warna layarnya lebih keluar atau terang. Jadi untuk urusan desain, baliknya sih tergantung selera masing-masing saja. Sekarang pindah ke bagian dapur pacu, kedua HP ini juga dibekali dengan kapasitas sama 6/128 GB yang masih bisa ditambah dengan micro SD dan RAM virtual jika dirasa kurang besar. Lalu untuk chipset, Samsung A14 5G ditenagai dengan chipset MediaTek Dimensity 700 octa-core 2,2 GHz fabrikasi 7 nanometer yang mampu menghasilkan skor Antutu di angka 332 ribuan. Sedangkan Narzo 50 5G ditenagai dengan seri chipset yang lebih tinggi, MediaTek Dimensity 810 octa-core 2,0 GHz fabrikasi 6 nanometer. Dan untuk skor Antutu yang dihasilkan juga lebih tinggi, ada di angka 375 ribuan. Pokoknya yang jelas kedua HP ini sama-sama dibekali dengan spesifikasi yang tidak kentang sama sekali. Dan untuk urusan sensor, keduanya juga sudah sama-sama dibekali dengan sensor yang lengkap. Buat kamu yang butuh sensor NFC, di kedua HP ini sudah ada. Tapi yang sedikit bikin beda, Samsung A14 5G sudah dilengkapi dengan sensor giroskop hardware. Sedangkan Narzo 50 5G sayangnya masih menggunakan virtual gyro jika kita berpatokan dengan aplikasi sensor box. Jadi intinya kedua HP ini memiliki nilai lebih masing-masing. Narzo 50 5G unggul dari seri chipset yang lebih tinggi. Sedangkan Samsung A14 5G unggul dari sensor giroskopnya yang sudah hardware. Lalu untuk performanya, seperti biasa, kedua HP ini saya coba buat main PUBG Mobile. Dan untuk setting grafik yang dihasilkan di sini sama persis. Ada di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan bisa mentok sampai SD High. Untuk gameplay, kamu tidak usah khawatir, karena kedua HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar, berkat didukung dengan chipset yang juga ngebut. Tapi untuk pengalaman saat gameplay, jujur di Samsung A14 5G lebih nyaman. Karena sensor giroskopnya sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif berkat menggunakan giroskop hardware. Sedangkan di Narzo 50 5G untuk sensor giroskopnya terasa delay atau kurang responsif karena masih menggunakan virtual gyro. Jadi buat main game yang butuh giroskop lancar, di sini Samsung A14 5G lebih unggul. Namun yang jelas kalau untuk urusan performa kamu tidak usah bingung karena performa dari kedua HP ini sudah sama-sama lancar. Dari seri chipset, Narzo memang lebih unggul, tapi setelah digunakan perbedaannya tidak terlalu signifikan. Lanjut untuk sektor baterai, kedua HP ini dibekali dengan kapasitas baterai yang sama, yaitu sebesar 5000 mAh.
Tapi untuk kecepatan chargingnya berbeda. Samsung A14 5G ditenagai dengan fast charging 15 Watt, di mana butuh waktu sekitar 2 jam 22 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100% dengan kondisi data off. Sedangkan Narzo 50 5G ditenagai dengan fast charging 33 Watt dan hanya butuh waktu sekitar 1 jam 13 menit untuk isi daya dari 4 sampai full 100%, jauh lebih ngebut dari Samsung. Tapi kalau untuk masalah daya tahan baterainya lebih awet yang mana, baliknya sih tergantung pemakaian masing-masing saja. Namun yang jelas kalau hanya untuk penggunaan kasual, baterai di kedua HP ini sudah sama-sama bisa diandalkan karena memiliki angka fabrikasi yang kecil. Dan sekarang kita bahas operating sistemnya, di mana Samsung A14 5G berjalan di Android 13 basis One UI Core 5.0. Sedangkan Narzo 50 5G berjalan di Android 12 basis Realme UI 3.0. Di sini untuk urusan sistem baliknya sih tergantung selera masing-masing saja. Karena yang jelas di sini yang saya suka, UI di kedua HP ini sudah memiliki tampilan yang kekinian dan cukup user friendly. Pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan saja dengan selera. Dan untuk fitur yang ditawarkan di keduanya juga sudah lengkap, hampir semua ada. Tapi ada yang sedikit perlu kamu garis bawahi, karena di Samsung A14 5G ada beberapa fitur yang absen, seperti rekam layar dan screen mirroring atau smart view. Sedangkan di Narzo 50 5G sudah ada. Dan dari segi dapur pacu, kedua HP ini memiliki nilai lebih masing-masing. Samsung unggul dari sensor giroskop yang lebih lancar, sedangkan Narzo 50 5G unggul dari seri chipset yang lebih tinggi, dan kecepatan chargingnya yang lebih ngebut. Kalau untuk masalah performa, keduanya sudah sama-sama bisa diandalkan. Sekarang untuk sektor kamera, Samsung A14 5G dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 13 megapiksel. Sedangkan Narzo 50 5G dibekali dengan 48 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya hanya 8 megapiksel, sedikit lebih kecil dari Samsung. Jadi untuk sektor kamera, Samsung lebih unggul di sini karena jumlah lensanya lebih banyak dan kamera selfie-nya yang lebih besar. Bahkan untuk fitur kamera yang ditawarkan, Samsung juga lebih unggul karena untuk perekaman videonya sudah dilengkapi dengan fitur Ultra Stabil Video atau AIS, sedangkan di Narzo 50 5G belum ada. Dan ngomongin masalah kamera, kalau untuk hasil jepretan fotonya, kedua HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus di kelas harganya. Gambarnya terlihat tajam dan detailnya juga dapat. Untuk objek yang difoto memang tidak sama, namun yang jelas saya jepret fotonya ini di kondisi cahaya cukup semua. Dan ternyata untuk perbedaan ada di bagian saturasi warna, di mana warna dari Samsung A14 lebih tajam, terutama saat foto di indoor. Lalu untuk foto selfie-nya, dari angka megapiksel yang digunakan, Samsung jelas lebih unggul karena memiliki megapiksel yang lebih besar, 13 megapiksel. Sedangkan Narzo 50 5G masih 8 megapiksel. Jadi tidak heran kalau untuk foto selfie yang dihasilkan lebih bagus di Samsung A14 5G, terutama di bagian warnanya yang lebih real dan efek bokeh yang lebih rapi. Sedangkan warna dari Narzo 50 5G agak terlalu putih, terutama di bagian warna kulit wajah. Dan masih ngomongin kamera, ini adalah contoh dari perekaman videonya. Di sini untuk kondisi dan waktu memang tidak sama. Jadi untuk saturasi warna kita tidak perlu nilai karena sudah pasti berbeda. Tapi kalau secara kualitas video yang dihasilkan kedua HP ini sudah sama-sama bagus. Terlihat masih 11:12. Ditambah settingan resolusinya juga sama, hanya mentok di resolusi 1080 pixel. Tapi kalau untuk kestabilan videonya di sini Samsung jelas lebih unggul karena sudah dilengkapi dengan fitur Ultra Stabil Video atau AIS. Jadi videonya lebih minim guncangan. Lalu untuk video kamera depan hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Kalau kita bicara masalah kualitas, selama didukung dengan kondisi cahaya cukup, video yang dihasilkan kedua HP ini sudah sama-sama bagus. Tapi balik lagi, Samsung lebih unggul karena sudah dilengkapi dengan fitur Ultra Stabil Video, sehingga video yang dihasilkan lebih stabil atau minim guncangan. Dan itulah tadi video perbandingan antara Samsung A14 5G versus Realme Narzo 50 5G. Dari semua poin yang sudah kita bahas, pada intinya kedua HP ini sudah sama-sama bagus karena dibekali dengan spesifikasi yang tidak kentang sama sekali.
Tapi kalau kamu lebih mengutamakan tampilan, seri chipset yang lebih tinggi, dan charging yang lebih ngebut, maka Narzo 50 5G bisa kamu jadikan opsi atau pilihan. Tapi kalau buat saya pribadi, Samsung lebih menarik di sini. Selain harganya lebih murah, HP ini malah lebih menawarkan paket lengkap. Seperti sensor giroskopnya lebih lancar, sudah menggunakan triple slot, megapiksel kamera lebih besar, dan dilengkapi dengan ultra stabil video. Mungkin yang perlu digarisbawahi hanya satu, yaitu dimensi bodinya cukup lumayan tebal. Jadi intinya tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu buat apa. Kalau saya pribadi, karena lebih mengutamakan kamera, jadi pilihannya lebih ke Samsung A14 5G. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.